Mana Bang Edis? Wah, ini prajurit Salam sejahtera TNI kita sudah semuanya. sudah. Salam Om Ya, Swastiastu ya. Shalom. Saya mau tanya ini, Pak Susilo ini, apakah Anda ini adalah seorang seorang tentara ini ya? Betul Bang Edis, kebetulan ini tadi ada siaga ya karena kondisi negara Indonesia mungkin sudah tahu sendiri sedang agak kacau lah. Ini seluruh dari TNI, Polri ini semuanya siaga Bang Edis. Jadi saya pakai, mohon maaf pakai seragam ini saya. Ngomong-ngomong, saya mau tanya ini, Pak Susilo. Pak Ya, Susilo ya ini Bang Edis. Muslim atau Ya. Kristen? Eh, Begini Bang Edis, kalau di KTP Islam Bang Edis ya, yang jelas itu saya membedakan antara saya itu berbeda Bang Edis antara Islam dan Muslim itu beda ya. Jadi kalau Muslim itu manusia yang mengikuti sistem agama itu Muslim. Itu Bang Edis. Kalau Islam itu belum tentu Muslim. Kalau Islam KTP lah ya, itu belum tentu Muslim Bang Edis. Oke. Begitu. Sementara Pak Susilo seorang Muslim? Ya, Muslim. Ya. Muslim. Baik-baik. Pak Susilo seorang Muslim. Tapi gini Pak Susilo, saya sangat sepakat dengan Anda dalam hal supaya bangsa kita ini tertib, ya kan, menyampaikan aspirasi dengan tertib, demokrasi berjalan seperti itu, dan pihak-pihak keamanan seperti Anda menjaga ketertiban supaya tidak ada hal-hal anarkis yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal itu saya setuju. Nah, begini Pak Susilo, Oke. ini adalah forum diskusi antara Islam dan Kristen. Kenapa kok bisa ada begini? Karena begini Pak Susilo, sebelum kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini, ya, itu orang-orang Islam itu sering membahas agama kami, agama Kristen. Ya, tahu. Kalau Pak Susilo tahu, Tahu. bahkan orang-orang Islam itu pernah mengundang penceramah besar asal India, namanya itu Zakir Naik. Yang nyambut pada waktu itu adalah seorang wapres, wakil presiden. Nah, kalau yang dibahas itu hanyalah agama Islam, maka acung jempol. Tapi yang dibahas itu agama Kristen sama Zakir Naik itu. Bahkan dia memberikan tantangan kepada orang-orang Kristen. Saya siap dipenggal katanya Zakir Naik. Kalau ada orang Kristen begini-begini. Nah, itu membuat saya sebagai orang Kristen dan teman-teman yang lain membuka forum yang sama nih. Nah, saya juga buka forum yang sama. Saya undang Muslim untuk diskusi supaya nanti Pak Susilo tidak salah paham kenapa ada diskusi begini. Tapi tetap saja bingkainya diskusi, tidak saling hujat, tidak saling maki-memaki seperti itu. Nah, begini Pak Susilo. Kalau Anda mengatakan bahwa Anda seorang Muslim dengan mengatakan Anda mengikut sistem yang ada dalam agama Islam, boleh nggak? Kalau misalnya saya katakan bahwa Anda sedang berbohong di situ. Kenapa saya katakan Anda berbohong? Pertama, Anda tidak mungkin dikatakan seorang Muslim karena Anda telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum dalam agama Islam. Oke, lanjut. Apa hukum-hukum itu? Oke, sekarang saya tanya, menurut Allah dan Rasul-Nya, hukum manakah yang harus ditegakkan? Syariat Islam atau buatan tapir? Begini ya Bang ya, mungkin saya memang Muslim, tetapi pandangan saya ini dalam 1 tahun terakhir ini berbeda, Bang Edis. Berbedanya gini, saya sebenarnya pengen naik itu ini Bang Edis. Bang Edis pernah menyampaikan Islam di Indonesia ini adalah ada 80% itu semuanya itu ikut-ikutan. Hanya 2 orang saja yang mengerti Islam.
tetapi Berarti masih dia nonton. masih belum ketemu, ya, belum ketemu. Ya. Kemudian belum ketemu cuma rimbanya kan gitu nggih Mas Edis nggih. Betul. Nah, Betul. itulah itulah itu saya setuju banget. Saya setuju dengan statement Bang Edis bahwa Islam di Indonesia 8% itu memang masih ikut-ikutan. Rata-rata itu terus terang dari Islam dari saya sendiri ya itu mengakui memang belum tahu ilmunya lah, ngeten ya. Tetapi Bang Edis, saya ada perbedaan dengan yang 80% ini. Mungkin saya yang dicari salah satu dari dua orang itu mungkin saya yang Bang Edis. Oke. Jadi Bang Edis ya. Silakan. Oke, jadi gini Bang Edis. Bang Edis, agama itu sebenarnya itu agama yang satu, agama tauhid, namanya agama samawi. Nah, itu ada agama Hindu, agama Kristen, Islam, itu kan menamakan pada masanya. Seharusnya agama itu memang hanya ada satu. Karena Tuhan kita Esa itu hanya ada satu, baik mau Hindu, mau Islam, mau apapun, agama kita itu sama. Cuman pada masanya itu yang bikin membedakan. Contoh kayak Bang Indis ya. Kita contohkan. Agama itu adalah sebenarnya sistem. Ya, ini mungkin biar saya menyampaikan biar didengarkan karena di Bang Indis ini kan banyak ini yang penontonnya kan banyak nih. Saya juga menyampaikan kepada saudara saya yang beragama Islam juga ini. Jadi saya lanjutkan Bang Edis. Jadi Bang Edis, agama itu adalah sistem keterhubungan antara manusia dan Tuhannya. Itu agama, sistem. Nah, sistem itu pada zaman dulu Hindu itu memang dinamakan namanya Hindu. Nah, Hindu itu kalau di Trinitasnya ya, kalau dalam di Trinitasnya itu adalah istilahnya Sri Krishna. Tetapi itu yang membawa seorang utusan Tuhan itu yang disebutnya Atman. Kalau panggilannya Tuhannya itu kan sebentar. Ini biar kita tidak lari kemana-mana ini, Bang atau Pak Susilo. Begini Pak Susilo. Ya. Tadi kan Anda mengeluarkan statement bahwasannya Anda itu seorang Muslim. Ya, betul ya. Nah, saya mengatakan begini, statement Anda itu bertentangan dengan apa yang Anda perbuat. Saya kasih contoh begini. Kalau Anda seorang Muslim, maka Anda itu harus patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, betul? Betul. Oke. Betul. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan apa? Untuk menegakkan syariat Islam, betul? Sebenarnya gini Bang Edis, Islam itu apa sih? Berat. Islam itu orang yang taat. Sebentar Bang Edis. Jangan gini Bang Edis, jangan samakan saya dengan Islam yang lain ya. Jangan samakan ya. Islam itu Bang Edis, itu hanya ketaatan, kepatuhan, berserah diri itu namanya Islam Bang Edis. Saya tidak menganggap ya di luar Islam non Islam itu kafir, bukan ya. Itu beda dengan saya, beda ini. Orang kafir itu yang tidak beriman, bukan tidak berislam Bang Edis. Jadi beda, jangan samakan dengan saya dengan yang lain. Makanya saya mau naik itu. Saya beda dengan yang lain. Bedanya itu bukan begini Pak Susilo, biar kita tidak salah paham dulu ini. Gini Bang ya, Bang atau Pak Susilo, begini. Pertama-tama saya hanya ingin tahu dengan pasti nih. Apakah Anda dalam posisi seorang Muslim di mana Anda menyerahkan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah dan Rasul-Nya, betul? Betul, ya betul. Oke, kalau Anda patuh dan tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya memerintahkan untuk ditegakkannya syariat atau hukum Islam, betul? Betul, ya. Nah, sementara TNI akan menjadi garda terdepan, akan membubarkan itu. Coba misalnya, ada salah satu organisasi yang sudah dibubarkan, namanya itu HTI. Tentu Anda tahu nih. Kemarin, waktu zaman Pak Jokowi, ada salah satu organisasi besar yang memperjuangkan supaya ditegakkannya hukum Islam, syariat Islam.
Nah, Anda sebagai seorang tentara akan berdiri di garis terdepan bagi siapa-siapa yang ingin main-main macam-macam mengganggu kedaulatan NKRI. Anda akan berdiri di depan menghajar mereka itu. Bagaimana Anda di detik yang sama Anda melawan Allah dan Rasulnya, tetapi Anda seorang Ini Bang Edis, kita berbicara diskusi ke sini saja Bang Edis. Kita jangan masuk ke ini ya, ke pemerintahan dulu lah. Kita masuk ke dalam sistem ketuhanan, sistem beragama tadi. Kita konteksnya ke sana ke situ dulu, jangan ke pemerintahan Bang Edis. Nah itu kan syariat ya itu kan. Itu kan syariat organisasi dunia. Kita masuk ke ketuhanan atau sistem keagama saja kita. nanti kalau Bang itu Edis nanti kita agak Jangan debat berhubungan panjang dengan- Pak Susilo. Itu nanti kita Bukan, debatnya bukan. agak Enggak, saya enggak. dogmatis. Kita membahas hal-hal yang bersifat lumrah dulu saja, ilmiah. Artinya begini, mustahil Anda menjadi Islam, tetapi di detik yang sama Anda menjadi abdi negara. Itu mustahil. Karena ketika Anda menjadi abdi negara, Anda akan melawan Allah dan Rasulnya. Karena negara kita itu tidak menerapkan syariat Islam. Negara kita menolak syariat Islam sebagai dasar negara. Dulu, waktu negara kita didirikan, ya Pak Susilo, dulu bentuk Piagam Jakarta, sebelum Pancasila itu kan Piagam Jakarta. Bunyinya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa dan penjalankan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam. Nah, syariat Islamnya itu dihapus pada waktu Piagam Jakarta itu. Artinya apa? Artinya kita bersepakat untuk tidak menggunakan hukum atau syariat Islam. Sementara Al-Quran memerintahkan barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan oleh Allah, maka orang tersebut adalah orang-orang kafir. Makanya seperti saya nggak usah sebutkan namanya ya, nanti agak gini. Orang-orang yang kemarin ditangkepin atas kasus terorisme, mereka itu kan memperjuangkan apa? Memperjuangkan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam itu perintah Allah dan Rasulnya. Makanya saya bilang kemarin, ini kita ada dalam satu dilema Pak Susilo. Salah satu dilema kita itu begini, orang Muslim disuruh menegakkan syariat Islam, negara ini menolak syariat Islam. Makanya para teroris-teroris itu mengatakan bahwa Anda dan polisi itu togut. Begitu. Tapi mereka punya dasar loh. Mereka itu punya dasar Al-Quran. Nah, saya berada dengan Anda ini dalam satu... Kita duduk di tempat yang sama ini. Saya bersama-sama dengan Anda, kami masyarakat bersama-sama dengan Anda, sebagai pihak-pihak yang mempertahankan NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari rongrongan orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Gitu. Tentara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah dua badan, dua lembaga yang berdiri untuk memperjuangkan supaya NKRI tetap terus berdiri. Makanya Pak Susilo akan menjadi musuh orang-orang itu yang ingin menegakkan syariat Islam. Tetapi bagaimana Anda mengaku Islam di saat yang sama ini? Gitu loh. Itu problem kita sebenarnya. Gini bang. Abang ini konteksnya Islam ini ke syariat dunia bang Edis. Saya tadi kepengennya, tadi kan saya itu karena mendengar bahwa 80% Islam itu itu tidak tahu agama, ikut-ikutan itu loh. Tadi saya mau membahas di situ. Saya nggak mau yang ke ranah situ dulu bang Edis. Saya pengennya yang tentang sistem keagamaan, sistem ketuhanan yang saya maunya ini malam ini bang Edis ini. Selama ini bang Edis ya itu tadi kebanyakan kenapa ini saya perhatikan itu dari para Islam itu pada tumbang lah katakanlah dengan bang Edis ya. Masing-masing semuanya itu memakai literasi teori saja. Mohon maaf termasuk Bang Edis juga itu karena mempunyai banyak referensi teoritis yang banyak mungkin jadi bisa menumbangkan siapapun kan gitu kan. Tetapi kalau dengan saya beda Bang Edis. Kalau saya memang pelaku, makanya saya meskipun saya pakai ini saya pengen tak lepas ini karena
berbicaranya masalah pemerintahan. Saya pengennya berbicara masalah agama ini. Tujuan kita adalah untuk mempersatukan agama. Agama itu satu untuk semuanya. Kalau bagi saya Bang Edi, saya tidak peduli mau agama siapapun itu adalah saudara saya. Saya ingin bersatu. Bersatu itu Bang Edi. Saya sangat senang dengan niat mulia Anda, Pak Susilo. Tetapi itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Menurut ajaran agama Islam, selain daripada orang-orang Islam, itu adalah orang-orang kafir. Bukan Bang Edis, itu beda. Makanya saya katakan itu beda. Orang Islam, orang kafir Bang Edis, orang kafir itu tidak beriman, bukan berislam. Ya, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bukan hanya beriman, tapi beriman yang dimaksud di situ, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya di situ adalah Allah dan Muhammad. Bukan Bang Edis, gini Bang Edis, ya itu adalah kualitas Bang Edis. Pertama itu adalah manusia Bang Edis ya. Manusia yang mendapatkan perintah itu wa makhlukul jinna wal insa budun itu ya. Kemudian di atasnya itu orang beriman, berislam dulu. Orang berislam itu orang yang taat patuh tunduk kepada manusia utusan itu berislam. Kalau sudah nanti ada perjanjian baiat lah atau dibaptis itu nanti masuknya ke beriman. Beriman setelah orang beriman itu nanti naik lagi ke berhijrah. Berhijrah nanti masuk ke berjihad. Berjihad masuk ke ketakwaan. Oke, sekarang begini saja nih ya biar kita ini. Gini, Pak Susilo, ada nggak anggota TNI yang berbelot akhirnya gabung dengan kelompok-kelompok teroris? Oh, nah itu personal Bang Edis. Nah itu personal. Iya, tapi ada kan? Jangan semua, enggak semua ya. Ada ya, ada. Personal. Ada, mereka menyolong senjata itu. Kasus-kasus yang kemarin itu ditangkap, ada anggota TNI yang berbelot kepada gerakan-gerakan Islam, kemudian mereka nyolong senjata di situ. Makanya itu diburu itu kan. Nah gini, kenapa ada seperti itu? Oh itu personal Bang, karena itu tidak mempunyai istilahnya pegangan aturan dari agama tidak mempunyai Bang. Oke, sekarang begini. Menurut Allah dan Rasulnya, mana yang harus lebih diikuti oleh umat manusia? Hukum kafir, buatan manusia, atau Al-Quran dan As-Sunnah? Rasulnya Bang Edis. Oke, menurut Rasulnya, apa hukumnya bagi orang-orang yang tidak memutuskan perkara berdasarkan syariat Islam? Gini Bang Edis, maaf Edis. Bang Edis bilang Rasul itu Nabi Muhammad atau bukan? Muhammad. Itu beda loh ya. Muhammad. Bukan mesti. Kita harus bisa membedakan Bang Edis antara Nabi, Rasul dan Rasulullah itu harus beda. Kita membedakan Bang Edis. Ini ya biar nanti tidak jauh kemana. Kalau Nabi Muhammad itu adalah manusianya. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi itu adalah manusianya Bang Edis. Kalau Rasul itu nabi atau manusia yang diutus oleh Tuhan menjadi seorang utusan atau rasul itu rasul. Kalau Rasulullah atau Roh Kudus itu adalah rahasia Tuhan yang di dikasihkan seorang utusan. Contoh kayak Nabi Isa atau Yesus ya, itu kan diberikan Roh Kudus. Makanya tiga dalam satu, saya setuju itu Trinitas Kristen itu kan 3 dalam 1 kan. Di Islam juga ada. Itu. Dalam 1 Bang Edis. Ya. Padahal di dalam Islam itu Bang Edis. Kalau di Trinitasnya Kristen saya tahulah Isa atau Yesus, kemudian Roh Kudus ke Allah Bapa. Di dalam Injil ada kan, saya adalah jalan keselamatan ya. Tidak ada yang bisa ketemu Allah Bapa kecuali melalui aku kan gitu kan. Itu di Islam juga ada namanya itu wasilah. Sama sebenarnya dengan Trinitas itu sama. Kalau di agama Islam itu kan dulu yang 1500 tahun yang lalu itu kan Nabi Muhammad Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekarang gini saja supaya kita tidak panjang lebar begini Pak Susilo. Ya. Al-Quran mengatakan barang siapa yang tidak memutuskan perkara
berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Ya. Ayatnya apa? Surat Al-Maidah ayat 47. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Apakah pemerintah memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah? Atau menggunakan syariat Islam? Pemerintah tidak, pemerintah beda Mas. Pemerintah itu tentang hukum dunia. Kalau di Al-Quran isinya Artinya mereka itu adalah orang-orang fasik menurut Al-Quran. Itulah kenapa para teroris itu menargetkan pemerintah karena mereka itu pihak togut, orang-orang yang menghalang-halangi ditegakkannya syariat Islam. Tapi Pak Susilo tidak paham-paham juga. Intinya begini, kalau sayangnya Pak Susilo, saya bukannya apa ya, mungkin Pak Susilo ini saya nggak tahu apa pangkatnya atau apa. Tapi kalau Pak Susilo sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang, nah tuh pangkatnya sudah apa itu, saya nggak tahu itu apa. Gini, kalau di orang BNPT, ya orang-orang BNPT itu tahu Badan Penanggulangan Terorisme, itu mereka tahu itu. Apa sebabnya jadi ada teroris itu? Karena mereka ingin menegakkan syariat Islam. Itu perintah Al-Quran dan Muhammad. Tetapi makanya saya bilang orang Islam itu harus hidup di dalam kemunafikan. Salah Bang, gini loh Bang Edis, coba gini Bang Edis ya, coba pahami Bang Edis. Islam itu apa sih Bang? Islam artinya tadi sudah Anda jelaskan. Islam itu adalah Islam itu Bang, orang berserah diri atau patuh taat tunduk kepada Muhammad dan Allah, betul? Utusan bukan Muhammad Bang. Muhammad sudah wafat yang 1500 tahun yang lalu. Sekarang bukan Muhammad lagi Bang Edis. Terus? Sekarang itu ada seorang manusia utusan itu masih ada. Siapa? Jadi di dalam ayat gini Bang Edis, kalau ayatnya Al-Quran ya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaikum. Ada seorang utusan atau rasul di kaummu sendiri, di kita sendiri nih Bang Edis. Kalau Nabi Muhammad katamun nabi itu memang Nabi Muhammad katam, tak nama nabi, bukan berarti seorang rasul atau utusan itu sudah katam. Berarti masih ada nabi setelah Muhammad. Bukan nabi Bang Edis, nabi itu sudah katamu nabiyina. Di dalam jadi setelah Nabi Muhammad itu ada dikatakan al ulama warasatul anbiya. Namanya wali yang mursyida Bang Edis. Jadi masih saat ini pun ada seorang manusia utusannya ada. Itu Bang Edis. Oke lah, baik. Artinya kita sudah saling menyampaikan pendapat masing-masing. Biarlah penonton yang menarik kesimpulan ya. Bang atau Pak Susilo ya. Sebentar Bang Edis, belum mah. Apa itu? Yang ini yang kontak ini Bang Edis. Bang Edis kan rata-rata yang saya dengarkan itu kan masing-masing orang, Bang Edis maupun yang lainnya itu kan saling membenarkan diri kan. Bang Edis juga mempertahankan agamanya, yang lawan debatnya atau lawan diskusi itu juga mempertahankan agamanya kan gitu. Seharusnya Bang Edis bukan seperti itu, sistemnya itu bukan begitu Bang Edis. Seharusnya itu agama yang satu, agama tauhid itu adalah satu untuk semuanya. Tuhan kita yang esa itu sama Bang Edis, cuman namanya beda kok. Sama dari mana? Tuhannya Tuhannya orang Islam itu adalah Allah dan Muhammad. Tuhannya orang Kristen Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini Bang Edis, contoh ya. Bang Edis ini saya menamakan mungkin air minum, saya menamakan banyu atau ya kalau itu hanya beda nama, tapi subjek yang dibahas sama. Begini Pak Susilo. Kalau memang Tuhan kita sama, tidak mungkin perintahnya itu lain. Kalau Anda tadi bilang, kalau saya bilang itu air minum, kalau Anda bilang banyu, sama itu pengertiannya. Tetapi masalahnya, kalau Anda bilang Allah sama dengan Bapa di surga, samanya dari mana? Perintahnya beda. Allah memerintahkan manusia datang ke Arab, memutar-mutarin batu dan menciumi batu. Bapa di surga tidak pernah memerintahkan itu. Jadi beda. Oke. Jadi Bang Edis gini Bang Edis, asal mulanya Bang Edis,
Tuhan itu adalah yang sama pada masanya nol Masehi, itu seorang utusan Nabi Isa atau Yesus itu memang itu adalah seorang utusan yang mendapatkan wahyu. Intinya Bang Edis, intinya seorang rasul itu Allah ini atau Tuhan ini ingin dikenal oleh makhluknya. Allah Oke, sekarang begini. Oke. Kalau Anda Bang Edis, tadi mengatakan bahwa di abad pertama ada rasul atau utusan, apa yang disampaikan? Siapa nama rasul itu dan apa yang disampaikan? Biar kita tidak Yang bingung-bingung. pertama atau abad? Yang pertama Oke, di abad pertama nol- siapa rasul itu? Kemudian dia memberitakan apa? nol Masehi, Bang. Nol Masehi Oke, maksudnya. 0 Masehi siapa rasul itu dan apa yang diberitakan? Oh, Isa, berarti Isa. Intinya gini, Bang Oke, Edis. baik. Saya ikuti dulu narasi Anda. Oke, Tahun oke. 0 Masehi ada rasul bernama Isa. Dia memberitakan apa itu? Pada intinya Bang Edis, semua rasul itu ingin memperkenalkan kepada Tuhannya. Iya, siapa Itu, Tuhannya? tapi syariatnya. Siapa Tuhannya? Ya Tuhan. Tuhan kalau zaman dulu dinamakan Allah Bapa. Kalau di zamannya Nasrani Jadi apa Isa, namanya itu jadi Isa memerintahkan supaya memperkenalkan Tuhan Bapa. Iya, iya, Di dalam melalui Al-Quran. itu tadi. Justru di dalam Al-Quran Sebentar, itu Bang, adalah Bang. sebuah Sebentar. statement yang menentang laqad kafara lazina qalu, telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah anak Allah. Ini bagaimana? Bang Edis, sebentar, Bang Bagaimana Edis. Anda mengatakan Bang Edis, Isa gini, Bang Edis. mempromosikan Allah sebagai bapaknya? Anda sudah bilang kan? Oke lah. Sudah bilang kok. Oke lah Pak Jangan Susilo, samakan begini. saya Saya dengan memberi Islam kesempatan kepada Anda untuk belajar lagi agama Islam. Nanti setelah Anda mendalami agama Islam. Belum selesai, Bang. Belum selesai. Jenengan ini gini loh. Bang Edis itu berbicara jangan di Rasul zaman Sebentar, Isa. sebentar. Jangan Apakah Anda setuju bahwa Allah itu adalah bapaknya Isa? itu di dalam Isa, Bang, di dalam nol Masehi. mulai bulat kan? Begini, sebentar. Pak Susilo, tenang. Diam dulu. Apakah Biasa, Anda, biar sebentar, dulu. tenangkan diri. Iya, Tarik iya. napas. Hembuskan. Biar saya bisa dulu, Bang. Oke, begini. Belum selesai, belum Sedikit dipotong. aja, Jangan sedikit. dipotong dulu, Bang. Apakah Anda setuju bahwa Isa mengatakan bahwa Allah itu adalah bapaknya? Iya, setuju. Itu di dalam dulu waktu nol Masehi, Bang, Berarti sebelum dengan Rasul demikian Nabi Anda Muhammad. mengatakan Al-Quran adalah kitab yang sesat karena Al-Quran membantah bahwa Isa anak Allah. Sebentar, Bang Edis, Bang Edis, coba saya dengarkan dulu ya. Silakan. Dengarkan dulu ya, Bang ya. Silakan. Jadi gini, Bang Edis, dengarkan dulu, biar nanti sampai juga paham. Bang Edis, Rasul abad 00 itu Masehi, itu kan Rasulnya itu Isa. Setelah Isa itu ada 4 lagi. Ada Rasul lagi sebelum Nabi Muhammad lah ya. Yang perbedaannya Bang Edis itu adalah syariatnya. Kalau tujuannya Tuhan itu sama, cuman penamaannya yang berbeda. Kalau di dalam Oke, lalu Kristen- bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang yang berkata bahwasanya Isa itu adalah putra Allah? Sebentar Bang Isa, saya jelaskan dulu. Itu belum selesai, nanti sampai situ ya. Tahan dulu ya, sabar dulu. Nanti sampai situ. Di dalam Rasul Isa, Bang Edis, itu Rasul itu mendapatkan wahyu dari Tuhannya. Ya, itu menjadi kitab Injil. Oke ya. Yaitu pada masa itu mengikuti Injil, itu Injil yang benar. Nggak bisa kita mengikuti Al-Quran saat itu, belum ada Bang Edis. Jangan bahas Al-Quran dulu ya, karena ini di 0 Masehi. Oke, kita nggak bicara hal-hal yang bersifat seperti itu. Nanti kita agak ada debat kusir. Gini, intinya Anda setuju bahwa Isa pada waktu itu berkata bahwa Allah itu adalah bapaknya. Iya. Oke, lalu bagaimana dengan pernyataan Al-Quran yang mengatakan bahwa telah kafirlah orang-orang yang berkata bahwa Isa itu adalah ibnu Allah, anaknya Allah.
Oke Bang Edis, gini Bang Edis ya. Syariat Bang Edis itu syariat. Jadi gini Bang Edis itu kan trinitas kan Bang? Kristen. Oke lah. Ini mohon maaf nih ya, Pak Susilo sebentar. Ini saya sangat menghargai apa yang ingin Anda utarakan, tapi begini Pak Susilo, saya sarankan Anda untuk belajar dulu agama Islam. Belajar bagaimana Bang Edi? Saya jenengan nggak mau mendengarkan saya kok. Itu Bukan saya tuh tidak mau menyampaikan. mendengarkan, itu tadi sudah sampai keputusan kita bahwa Anda berada dalam kebingungan yang nyata. Bingung bagaimana? Saya itu ini jangan Bagaimana tidak saya katakan bingung? Anda mengatakan bahwa bingung, Isa Bang Edi. itu anak Allah, sementara Al-Quran mengutuk orang-orang yang berkata Isa anak Allah. Itu nanti dulu Bang Edi. Bang Edi nanti dulu. Ini sekarang konteksnya yang mana? Konteks zaman apa 0 Masehi atau Al-Quran ini? Sekarang kita berbicara di mana dulu? Jangan samakan. Oke, sekarang begini. Coba dengarkan baik-baik. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Gini Bang Edis, Al-Quran itu bagi saya, Al-Quran dan hadis itu sebagai untuk Bukan. Pertanyaan saya bukan itu. Apakah Anda mengimani Al-Quran? Al-Quran yang kodim Bang Edis, yang kodim. Yang sekarang ini yang dari Al-Fatihah sampai Anas? Yang buku ya. Bukan yang kitab ya, yang kodim saya, yang kodim. Oh, pantas dia nggak mengimani Al-Quran yang kitab ini. Berarti Anda tidak mengimani Al-Quran yang dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran sampai Anas. Anda tidak mengimani itu? Bang Edis, coba pahami dulu. Al-Quran kodim itu apa sih? Al-Quran kodim itu wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diberi pemahaman. Setelah pemahaman itu disampaikan kepada umatnya. Umat itu baru menuliskan itu menjadi Al-Quran itu. Oke, baik. Apakah Anda mengimani itu yang sudah dituliskan itu? Iya, iman kitab kodim Bang Edis. Iya, Anda imani tidak itu? Buku Al-Quran itu yang dari Al-Fatihah sampai Anas. Itu sebagai untuk misalnya ada turun dari seorang rasul yang utusan. Oke, apakah saya itu Anda imani? Ini sebagai ya beriman, maksudnya ini Bang Edis. Apa isinya? Isinya sebentar Pak Susilo. Isinya salah satu di antaranya adalah laqad kafara lazina, telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah anak Allah. Itu salah satu isi buku itu. Nah, lalu bagaimana Anda di detik yang sama mengatakan bahwa Isa itu adalah anak Allah? Gini Bang Edis, itu syariat Bang Edis. Kita harus berdimensi Bang. Berdimensi gini Bang Edis. 3 dalam 1. Coba ini saya dengarkan dulu. 3 dalam 1 jangan kudu paham. Kenapa nih jangan malah tidak paham? 3 dalam 1 Bang Edis itu dalam Yesus itu di dalamnya itu ada Roh Kudus. Kemudian di dalamnya lagi, titik ke dalamnya lagi, masuk dalamnya lagi itu ada Allah Bapa. Nah, untuk ketemu dengan Allah Bapa itu harus temui dulu seorang utusan itu atau Yesus tadi. Iya, itu saya setuju, tapi bukan itu yang saya tanyakan. Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak? Apakah Anda setuju bahwa Isa itu anak Allah? Ya setuju dari dulunya. Itu ditentang oleh Al-Quran loh. Hal itu ditentang oleh Al-Quran. Kafirlah yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Bahkan dikatakan hampir-hampir saja langit terbelah, terpecah karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Gini Bang Edis, kafirnya itu gini Bang Edis. Pahami ya Bang Edis ya. Itu 3. Kalau sulit ini teman-teman, sulit. Oke lah, begini Pak Susilo, sebentar. Begini, kadang-kadang sedikit Pak Susilo. Ini biar saya atur, saya kan hostnya. Begini, sebenarnya kita itu harus berbicara sesuai dengan kapasitas dan kemampuan seseorang itu di bidang apa. Sehubungan Anda ini seorang tentara, ya kan? Ya. Anda ini memikul tugas yang sangat mulia. Apa tugas tentara itu? Menjaga kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya cuma pesan begini. Kami rakyat ada di pihak Anda dalam hal menjaga kesatuan Republik Indonesia. Begitu. Tetapi saya cuma mau kasih tahu. Pak Susilo. Negara kesatuan Republik Indonesia itu bertentangan dengan negara Islam.
Sementara Al-Quran memerintahkan untuk mendirikan negara Islam. Itulah kenapa kalau Anda belajar sejarah, sejak berdirinya, sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara kita tahun 1945, 80 tahun yang silam, Nah, telah terjadi beberapa kali upaya untuk melakukan kudeta agar negara ini berdiri sebagai negara syariat Islam. Negara Islam, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. ya. Nah, ini yang harus digodok dulu. Supaya apa? Saya rasa sudah matang, sudah final di ketentara itu sudah final. NKRI itu sudah final. Sementara di luar itu orang-orang Islam masih memperjuangkan syariat Islam. Oke. Begitu. Gampang itu Jadi mudah. saya cuma sarankan begini. Mudah itu bagi saya. Coba lebih bagus pilih salah satu. Kalau Anda benar-benar seorang muslim, pasti Anda akan memperjuangkan syariat Islam. Nah, itu bahaya sebenarnya. Ini Bang Edis. Islam itu apa? Tadi saya jelaskan aja. Islam itu orang yang berserah diri taat Kepada Allah dan Rasulnya. kepada Rasul, bukan Nabi Muhammad lah ya, kepada Rasul yang sekarang Bang Edis, bukan dulu Bang Edis, bukan. Sedangkan gini Bang Edis, kalau kita itu agak Indonesia Bang Edis, sebentar saya ngomong dulu, jangan dulu. Kalau Indonesia itu adalah ranah dunia, sedangkan Tuhan itu ranah akhirat Bang Edis, bukan tidak ada hubungannya. Kalau kita dunia ya kita saling beragama ini kita saling menghormati, udah terbiasa. Jadi Makanya menurut boleh- Anda Allah mengatur itu di akhirat atau di dunia? yang gimana Bang Edis? Allah ingin mengatur umat muslim itu di dunia atau di akhirat atau kedua-duanya? Nah, itu di dunia menuju ke akhirat. Makanya ada seorang Rasul itu tadi. Ini berat ini. Oke lah. Pak Susilo, besok kita lanjut lagi ya. Terima kasih sudah mampir kemari. Kita akan lanjutkan lagi besok. Oke? Oke. Puas tidak puas, suka tidak suka, beginilah hasil diskusi kita. Ya. Kita ambil saja hikmahnya dan kebaikannya. Ya. Oke. Sebenarnya masih Terima kasih banyak Pak yang saya Susilo. sampaikan, Bang Edis. Oke, ya. Oke, selamat malam. Terima kasih. Ya. Ya, walaupun dia masih ada wajah-wajah tidak puas ya teman-teman ya. Tapi emang begitu teman-teman. Saya ini hanya mengungkapkan fakta. Saya hanya mengungkapkan apa yang tertulis di dalam Quran dan hadis itu. Ya. Yuk, silakan. Memang yang mau kita undang tuh muslim. Tapi bagaimana kita mau mengundang muslim yang ustadz saja pada takut naik ke sini, takut mengiyakan saya.